Aku dosen koordinator Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ibu Uswatun Nurul Afifah selaku statistisi ahli muda BPS Provinsi Jawa Timur sekaligus pembina Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ibu Dewi Rizka Setianingrum, STR Stat selaku statistisi ahli muda BPS Provinsi Jawa Timur. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Surabaya, tak lupa menyapa seluruh peserta dahsyat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat menghadiri edukasi asyik dengan statistika dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Alifa Fauzia Ardania, selaku Master of Ceremony, mengucapkan selamat datang di Dahsyat Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya dengan mengusung tema Yuk Cari Tahu Potensi Data Susenas untuk Skripsi dan Tugas Akhir. Yang diselenggarakannya kegiatan pada hari ini, Sabtu 5 Juli 2025. Semoga apa yang kita dapatkan pagi hari ini dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua. Dengan demikian, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Surabaya, dan yang ketiga sesi dokumentasi, yang keempat penyampaian materi oleh narasumber kita Ibu Dewi Rizka Setianingrum STR Stat, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Baik, sebelum memasuki agenda selanjutnya, saya informasikan kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi dikarenakan nantinya yang akan mendapatkan sertifikat hanya peserta yang mengisi presensi dan melakukan feedback. Link dapat diakses melalui laman SID, yaitu link yang sama ketika registrasi. Nantinya panitia akan membagikan link tersebut pada kolom chat. Baik, memasuki agenda yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada peserta dimohon untuk mengikuti dengan penuh hikmat dari tempat masing-masing. Dan kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Universitas Negeri Surabaya berperan aktif mencerdaskan bangsa, tangguh bermartabat berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma, unggul berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, berkarakter adaptif, kolaboratif untuk kejayaan negeri. Gerak tegak, raih cintamu, berani jujur dan tekun, jaga persatuan kau berdesatan, teguhkan jiwamu untuk UNESA satu langkah di depan. Gerak tegak, raih cintamu, berani jujur dan tekun, jaga persatuan kau berdesatan, teguhkan jiwamu untuk UNESA satu langkah di depan. Baik, sebelum kita lanjut ke inti acara, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi, dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya sebentar saja agar momen dahsyat ini bisa kita abadikan bersama. Bisa juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Untuk akses virtual background bisa melalui laman SID yang sudah dibagikan. Baik, teman-teman mungkin bisa menyalakan kamera sebentar saja untuk mengabadikan momen dahsyat ini. Kita tunggu beberapa saat. Baik, sepertinya sudah banyak yang siap. Tim dokumentasi akan mengambil beberapa foto, dan saya akan memandu dokumentasi ini. Jadi tetap tersenyum. Saya mulai hitung. 1, 2, 3. Tetap tersenyum. Selanjutnya, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Baik, mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, dokumentasi selesai. Saya mengucapkan terima kasih karena telah berpartisipasi dalam sesi foto dan dokumentasi. Selanjutnya, beberapa agenda sudah kami laksanakan. Kini tibalah kita pada inti acara yang telah kita nantikan. Baik, tentunya untuk memandu jalannya diskusi dan penyampaian materi, kami telah menghadirkan seorang moderator yang luar biasa, yang akan mengarahkan jalannya dahsyat pada hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut moderator kita, Kak Viola Della Natalia. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin menyapa moderator kita terlebih dahulu nih. Apa kabar Kak Vio? Apakah sudah ready nih untuk memandu jalannya dahsyat pada hari ini? Baik sekali, Kak Alifa. Terima kasih. Saya sangat antusias karena materi yang akan dibahas hari ini pasti akan menarik perhatian para peserta. Luar biasa. Saya juga tidak sabar nih untuk menyimak materi yang sangat menarik mengenai data untuk skripsi dan tugas akhir. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan serahkan acara ini kepada Kak Viola selaku moderator. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, serta teman-teman yang mungkin berasal dari eksternal kampus, senang sekali rasanya saya sebagai moderator sesi pada pagi hari ini menyambut Anda semua. Perkenalkan, saya Viola Della Natalia yang akan menyambut eh, sesi moderator pada hari ini. Saya harap semua yang telah hadir di sini senantiasa sehat dan bahagia. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita karena kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk terus meningkatkan diri. Acara pada pagi hari ini adalah rangkaian dari event rutinan Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya, yakni seminar yang menarik dan bermanfaat tentunya dengan narasumber yang tak kalah hebat dan inspiratif. Seminar kali ini mengusung topik dahsyat, cari tahu yuk potensi data Susenas untuk skripsi dan tugas akhir. Penyampaian materi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa agar mampu memahami, mengakses, dan mengolah data Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional dan dengan benar, sehingga dapat digunakan secara optimal sebagai dasar dalam menyusun skripsi dan tugas akhir. Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai topik pada hari ini, tanpa berlama-lama kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut pemateri hebat kita, Ibu Dewi Rizka Stianingrum, STR Stat. Ibu Dewi ini merupakan statisi pertama BPS Jawa Timur. Selamat pagi Ibu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Kak Viola. Terima kasih Ibu sudah bergabung di tengah kesibukannya. Melihat antusiasme teman-teman mahasiswa nih sejak awal tadi, apakah Ibu juga sudah semakin semangat untuk memaparkan materi pada sesi pagi ini? Ya, tentunya makin semangat ya atas antusiasme dari teman-teman semuanya. Saya Viola Della Natalia akan memandu sesi hari ini ya, Bu. Baik, karena pemateri kita sudah hadir bersama kita semua, Ibu Dewi menyampaikan materinya. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan aturan penyampaian materinya ya, Bu. Penyampaian materi selama 40 menit dan dilanjutkan dengan 5 menit sesi tanya jawab. Jadi teman-teman diharapkan untuk fokus ya. Baik, untuk Ibu Dewi saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Viola. Mohon izin memulai materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan. Saya Dewi Rizka Stianingrum, bisa dipanggil Dewi. Saya statistisi ahli pertama di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi pada acara dahsyat kali ini ya teman-teman ya. Materi ini terkait dengan potensi data Susenas untuk skripsi dan tugas akhir. Nah, memang betul ya teman-teman ya, kalau data Susenas ini merupakan data yang bisa digunakan untuk banyak hal ya, termasuk juga untuk skripsi maupun tugas akhir. Nah, potensinya dari data Susenas ini juga sangat banyak gitu ya teman-teman ya, karena data Susenas ini merupakan data yang memang sering digunakan oleh banyak pihak seperti itu. Termasuk juga dari isian datanya gitu ya teman-teman ya, datanya dari Susenas ini mengandung banyak indikator seperti itu. Nah, sebelum kita lihat apa saja sih kira-kira data yang bisa digunakan dari Susenas ini untuk skripsi dan tugas akhir, nah kita lihat dulu apa itu Susenas itu ya, supaya kita lebih mengenal itu ya teman-teman ya, kira-kira Susenas itu apa. Jadi Susenas itu merupakan salah satu survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ya teman-teman ya. Susenas itu merupakan singkatan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, di mana survei ini akan menghasilkan data-data terkait dengan data sosial dan ekonomi yang digunakan di Indonesia, seperti itu.
Jadi Susenas ini teman-teman selama 1 tahun itu diadakan sebanyak 2 kali gitu ya, yakni Susenas Maret dan Susenas September. Biasanya seperti itu. Nah, ketika di Susenas Maret itu merupakan Susenas yang sering disampaikan itu merupakan Susenas besar gitu ya. Kenapa Susenas besar? Karena memang sampelnya ini banyak gitu ya teman-teman ya. Sedangkan di Susenas September itu sampelnya lebih sedikit dibandingkan dengan Susenas Maret seperti itu. Untuk level estimasinya pun datanya itu juga berbeda gitu ya teman-teman ya. Untuk Susenas Maret itu level estimasinya bisa sampai level kabupaten kota. Jadi datanya lebih detail gitu ya. Sedangkan untuk Susenas September itu level estimasinya datanya hanya sampai di level provinsi saja seperti itu. Jadi kebanyakan untuk data Susenas itu digunakan untuk mungkin tugas akhir atau skripsi ataupun tugas mata kuliah tertentu itu seringnya digunakan itu merupakan data Susenas Maretnya seperti itu. Mohon maaf, apa bisa dibantu mute ya teman-teman panitia? Idzie pulpita, a skyzie roz. Mohon untuk ah, nah, terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ya, jadi kebanyakan itu yang sering digunakan datanya merupakan data dari Susenas Maret gitu ya teman-teman ya. Karena datanya memang lebih detail, sampelnya juga lebih banyak seperti itu. Nah, kalau di Susenas Maret itu biasanya merupakan Susenas besar itu ya. Jadi Susenas-nya itu ada Susenas, ada kuesioner yang namanya kuesioner core atau kuesioner inti gitu ya. Lalu satu lagi adalah kuesioner KP, namanya kuesioner konsumsi dan pengeluaran, seperti itu. Sedangkan kalau di Susana September itu tetap ada kuesioner core-nya, kuesioner intinya, lalu ada kuesioner namanya kuesioner modul, gitu ya teman-teman ya. Modulnya ini juga berganti-ganti gitu ya. Jadi ada, kalau di Susana September itu ada 3 modul, itu kalau yang tahun 2024 ini Susenasnya MSBP gitu ya. So, modul Sosial Budaya dan Pendidikan gitu. Singkatannya MSBP. Lalu ada lagi modul juga kalau di Susenas September itu modul Kesehatan dan Perumahan atau MKP. Lalu ada lagi modul Ketahanan Sosial atau MKS. Nah, biasanya yang sudah dilalui seperti itu. Nah, kira-kira kalau data Susenas itu gunanya itu untuk apa gitu ya? Nah, di sini pemanfaatan data Susenas itu banyak ya teman-teman ya. Selain untuk data penunjang dalam pembuatan skripsi maupun tugas akhir, data Susenas itu juga digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional gitu ya. Karena banyak indikator-indikator itu yang memang penting untuk program pembangunan nasional. Lalu ada gunanya untuk perencanaan dan evaluasi program sektoral yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga. Karena memang beberapa pertanyaan itu juga terkait dengan program-program yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga tertentu seperti itu. Lalu ada lagi untuk penyediaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, atau yang mungkin teman-teman itu biasa mendengarnya sebagai SDGs gitu ya, atau Sustainable Development Goals itu. Dan untuk menyediakan indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN dan Nawacita. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa yang sering digunakan untuk penelitian maupun skripsi dan tugas akhir itu data yang Susenas Maret ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan nanti akan membahas terkait dengan Susenas Maret di 2024 yang data terakhir yang kita punya gitu ya. Nah, di sini pemanfaatan data Susenas Maret 2024 itu eh, dapat digunakan untuk mencapai 3 dari 11 sasaran makro pembangunan 2020 sampai 2024, di mana sasaran makro pembangunan tersebut dihitung menggunakan data Susenas. Apa saja? Yang pertama, ini kemiskinan.
yang kedua Gini rasio, dan yang ketiga adalah indeks pembangunan manusia atau IPM. Mungkin ini teman-teman juga sudah sering dengar ya terkait dengan sasaran makro pembangunan tiga ini. Selain itu, data Susenas Maret itu juga bisa digunakan untuk memenuhi 43 dari 114 indikator TPB atau tadi SDGs itu ya teman-teman ya, yang juga dihasilkan oleh BPS. Baik itu yang dihasilkan oleh BPS itu sendiri maupun yang bersama dengan kementerian atau lembaga lain yang dihasilkan dari data Susenas itu. Selanjutnya, ini cakupan Susenas Maret 2024. Nah, cakupannya itu memang besar ya teman-teman ya, sampelnya yakni sebesar 345.000 rumah tangga di 514 kabupaten kota. Ya, jadi di seluruh Indonesia itu Susenas ini dilakukan gitu ya teman-teman ya. Jadi memang Susenas Maret itu merupakan Susenas besar gitu dalam tanda kutip gitu ya. Jadi sampelnya itu memang besar dan serentak di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, di sini domain dan stratanya untuk Susenas Maret 2024. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ketika Susenas Maret, estimasi datanya itu bisa digunakan sampai level kabupaten kota gitu ya. Sedangkan kalau Susenas September itu hanya bisa sampai level provinsi saja. Nah, di sini eksplisit stratifikasinya adalah klasifikasi perkotaan dan pedesaan, dan implisit stratifikasinya tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke apa sih isinya Susenas Maret itu ya teman-teman gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa seperti yang saya sampaikan, kuesioner Susenas Maret itu isinya ada dua, yakni kuesioner core atau kuesioner inti, disingkatnya Visen 24K, dan yang satu lagi kuesioner konsumsi atau pengeluaran, atau yang disebut kuesioner Visen 24KP, seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, banyak sekali gitu ya indikatornya, kuesionernya ini membahas tentang banyak pertanyaan gitu ya, teman-teman ya di sini di core saja itu sudah terlihat ada 19 gitu ya. Lalu yang dikonsumsi ada dua gitu ya, secara garis besarnya gitu ya teman-teman ya dikelompokkannya. Kalau detail pertanyaannya lebih banyak lagi. Jadi kalau untuk pengetahuan teman-teman ini ya, Susenas Maret ini biasanya ada petugas yang mendata ya ke rumah-rumah gitu ya. Nah, pendataan Susenas Maret itu durasi waktunya cukup panjang gitu ya teman-teman ya. Untuk satu rumah tangga itu butuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam seperti itu. Karena memang pertanyaannya ini banyak gitu ya teman-teman. Dan Susenas ini biasa dikenal sebagai mother of survey gitu ya, ibunya survei-survei. Karena memang isiannya itu banyak, datanya itu detail dan sebagainya. Nah, di sini untuk kuesioner core itu ada beberapa keterangan yang ditanyakan ya teman-teman ya. Pertama keterangan demografi, contohnya nama, lalu umur, gitu ya, lalu jenis kelamin, dan seperti itu. Lalu yang kedua keterangan dokumen kependudukan. Nah, kira-kira ini apakah sudah mempunyai KTP, gitu ya, apa sudah mempunyai buku nikah dan sebagainya. Lalu keterangan terkait migrasi dan pendidikan. Nah, pendidikan terakhirnya apa gitu ya? Apakah eh, pernah berpindah tempat tinggal seperti itu? Lalu kepemilikan tabungan, inklusi keuangan, dan ketenaga kerjaan. Jadi pekerjaannya ini apa gitu ya. Terus punya tabungan atau tidak seperti itu. Lalu teknologi informasi dan komunikasi itu seperti penggunaan internet di masyarakat itu apakah sudah terjangkau gitu ya. Apakah sudah semua masyarakat itu bisa menggunakan internet, bisa menggunakan komputer dan sebagainya seperti itu. Lalu keterangan terkait bepergian dan korban kejahatan. Nah, ini juga ditanyakan teman-teman di Susenas gitu ya. Jadi berapa kali misalkan dalam setahun itu bepergian keluar tempat tinggal gitu ya, keluar dari kabupaten kota tempat tinggalnya gitu. Terus apakah pernah menjadi korban kejahatan atau tidak seperti itu ya. Lalu misalkan dia pernah menjadi korban kejahatan, kira-kira kejahatan yang dia alami ini dilaporkan ke polisi atau tidak. Nah, itu ada pertanyaannya teman-teman di Susenas. Lalu gangguan fungsional, nah ini ya, mungkin ada eh, gangguan fungsional pada penglihatan gitu ya. Ada misalkan buta seperti itu. Lalu misalkan ada gangguan
fungsional itu dari gangguan emosionalnya seperti itu, atau gangguan untuk berbicara, berkomunikasi dan sebagainya, gitu ya. Lalu ada terkait dengan keluhan kesehatan dan rawat jalan. Nah, kira-kira itu masyarakat ini ada keluhan kesehatan nggak selama sebulan terakhir? Sakit apa gitu ya? Atau punyakah penyakit kronis itu? Lalu ketika punya keluhan kesehatan ini dilakukan perawatannya seperti apa? Diobati atau tidak? Rawat jalan atau tidak? Kalau rawat jalan itu kan seperti yang kita ke dokter gitu ya, periksa itu rawat jalan ya. Ataukah mungkin ini ada rawat inapnya sampai masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Seperti itu. Lalu juga ada pertanyaan terkait merokok gitu ya teman-teman ya. Merokok di sini tidak hanya merokok yang tembakau saja, tetapi juga merokok yang elektrik gitu ya. Yang sekarang kan mungkin anak-anak muda itu juga sudah merokok yang pakai vape gitu ya. Nah, itu juga ada pertanyaannya di Susenas. Lalu imunisasi ASI dan MPASI. Nah, ini apakah memang bayi-bayi di Indonesia ini di sudah diberikan imunisasi atau belum? Lalu untuk ASINya bagaimana gitu ya, teman-teman ya? Kira-kira ASINya ini kebanyakan masih ASI eksklusif kah atau tidak gitu ya? Terus makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, ini kira-kira mulai diberikannya itu pada bulan keberapa? Lalu MPASI yang disediakan itu apa saja, seperti itu. Nah, itu juga ditanyakan. Lalu penolong persalinan. Nah, ini kira-kira kalau orang bersalin gitu ya, ketika dia melahirkan itu yang menolong ini siapa? Tenaga kesehatan atau bukan gitu ya. Lalu di mana tempat dia bersalin? Apakah di fasilitas kesehatan ataukah di rumah ataukah di mana? Itu juga ditanyakan. Lalu program keluarga berencana ini teman-teman ya. Kira-kira untuk pasangan yang sudah menikah ini apakah lebih condong menggunakan alat KB atau tidak seperti itu. Tuh. Terus akses terhadap makanan gitu ya. Ini apakah akses terhadap makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita itu mudah atau tidak gitu. Adakah orang yang dia merasa kelaparan tapi tidak bisa makan gitu. Itu juga ditanyakan teman-teman. Terus perumahan, nah ini. Kira-kira rumahnya ini masyarakat kita lebih banyak apa? Apakah atapnya dari genteng, dindingnya dari tembok, lantainya dari keramik, atau seperti apa itu ya? Itu akses terhadap perumahan, termasuk juga sanitasinya seperti apa gitu ya. Lalu akses terhadap layanan keuangan, nah ini apakah mudah gitu aksesnya terhadap layanan keuangan? Apakah dia mempunyai tabungan sendiri atau dia punya mungkin dompet digital dan sebagainya gitu. Terus kepemilikan barang, nah ini apa saja barang yang dia miliki gitu ya teman-teman ya. Lalu sumber penghasilan rumah tangga, nah ini dari mana ini? Apakah dari bekerja, ataukah dari diberikan anaknya, ataukah dari dana pensiun dan sebagainya. Lalu perlindungan sosial ini ya teman-teman ya, termasuk juga jaminan kesehatan gitu ya. Terus jaminan ketika dia bekerja, apakah dia mungkin mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya itu. Lalu 19 migrasi keluar internasional. Lah, kira-kira ada nggak orang Indonesia ini yang bekerja ke luar negeri seperti itu? Ataukah ada yang dia bersekolah ke luar negeri seperti itu, teman-teman. Jadi migrasi keluar internasional. Jadi berpindah tapi ke luar negeri. Itu untuk core. Itu secara garis besarnya saja ya, teman-teman ya. Kalau pertanyaannya itu lebih detail lagi. Ya, terus untuk selanjutnya kuesioner yang KP. Nah, ini kuesioner konsumsi pengeluaran. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa tahu bahwa ini membahas tentang konsumsi dan pengeluaran. Kira-kira pengeluaran dan konsumsi rumah tangga di Indonesia ini seperti apa gitu ya? Apakah dia mengkonsumsinya tempe saja, gitu ya? Ataukah dia mengkonsumsinya makanan yang sehat dan bergizi gitu ya, teman-teman ya? Nanti kita bisa lihat, oh, dalam satu rumah tangga itu kira-kira konsumsi berasnya berapa? Lalu apakah ada yang mengkonsumsi rokok mungkin bapaknya gitu ya? Terus lalu gizinya seperti apa bisa terlihat dari komponen-komponen konsumsi apa saja yang dimasukkan ke dalam rumah tangga tersebut gitu ya. Lalu ini juga ada terkait pertanyaan pendapatan. Nah, pendapatannya itu dari apa saja? Apakah dari bekerja saja yang menerima gaji, ataukah dia punya usaha gitu ya? Contohnya dia punya bengkel sendiri gitu. Ataukah dia punya usaha mebel sendiri. Nah, itu kan berarti kan berusaha.
Lalu ataukah dia punya misalkan lahan gitu ya teman-teman, punya sawah gitu ya yang disewakan dan sebagainya. Ataukah dia ada dividen gitu ya, ataukah dapat bunga dari mana gitu. Seperti itu pendapatannya. Lalu penerimaan dan pengeluaran bukan konsumsi. Nah, pengeluaran tadi kan yang nomor satu pengeluaran yang konsumsi ya makan, minum gitu ya teman-teman ya, rokok gitu ya. Nah, pengeluaran yang bukan konsumsi ini contohnya adalah misalkan pengeluaran untuk anak sekolah. Misalkan di rumah tangga tersebut ada yang masih bersekolah. Nah, kira-kira pengeluaran untuk biaya pendidikan ini berapa? Pengeluaran untuk biaya kesehatan ini berapa? Biaya pengeluaran mungkin untuk beli skincare itu berapa? Beli baju itu berapa selama setahun? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk pertanyaan di Susenas Maret ini sangat detail itu teman-teman. Makanya tadi sekali pencacahan untuk satu rumah tangga sekitar 2 sampai 3 jam seperti itu. Nah, terus sekarang kira-kira apa nih yang indikator yang bisa dihasilkan dari data Susenas yang pertanyaannya sebanyak tadi. Nah, di mana indikator-indikator ini tentunya bisa teman-teman gunakan untuk mungkin tugas akhir ataupun skripsi gitu ya. Mungkin ada ide dari data Susenas ini. Nah, yang pertama ini adalah indikator terkait dengan kependudukan gitu ya. Nah, indikator terkait kependudukan ini, teman-teman, contoh yang pertama, ini ada rata-rata umur perkawinan pertama laki-laki maupun perempuan dan laki-laki ataupun perempuan, gitu ya. Jadi kira-kira di masyarakat kita ini umur perkawinan pertamanya ini berapa sih, gitu? Apakah menikah di usia muda, gitu, ataukah sudah menikah di usia matang, seperti itu. Dan tentunya itu juga berpengaruh terhadap fertilitas ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang statusnya menikah. Jadi berapa banyak sih orang yang sudah menikah gitu. Terus yang ketiga, proporsi perempuan berumur 20 sampai 24 tahun yang berstatus kawin ini ya dan tinggal bersama dengan pasangan sahnya sebelum umur 18 tahun. Nah, dari sini kita tentunya bisa lihat itu ya teman-teman. Oh, kira-kira berapa persen sih berapa berapa proporsinya perempuan yang dia menikah itu di usia sebelum 18 tahun. Atau mungkin kita gampangnya bilang eh, perempuan yang menikah di usia dini itu kira-kira berapa persen seperti itu. Nah, tentunya itu juga berpengaruh ya teman-teman ya. Ketika perempuan itu menikah di usia yang masih muda gitu, tentunya dia secara fertilitasnya itu dia mempunyai peluang lebih besar untuk melahirkan anak seperti itu. Termasuk juga kesiapan untuk organ reproduksinya dan sebagainya, gitu ya. Terus untuk selanjutnya persentase penduduk berumur 0 sampai 17 tahun yang memiliki akta kelahiran gitu ya. Nah, tentunya kan kalau sekarang ketika bayi lahir itu biasanya akan dibuatkan akta kelahiran gitu ya. Tapi di sini kita lihat mungkin ada beberapa dari penduduk di Indonesia ini yang berumur sudah 17 tahun di antara 0 sampai 17 tahun di usia sekolah, tapi dia masih belum mempunyai akta kelahiran. Nah, kira-kira ini berapa persen sih yang sudah memiliki akta kelahiran? Di sini juga bisa untuk menjadi ini ya indikasi ya teman-teman ya. Kira-kira kalau memang cakupan kepemilikan akta kelahirannya itu sedikit, nah berarti pemerintah itu harus apa supaya anak-anaknya semua punya akta kelahiran seperti itu. Terus yang kelima, persentase penduduk kawin atau pernah kawin yang memiliki buku nikah. Nah, di sini tentunya buku nikah itu merupakan ini ya legalitas dalam pernikahan ya teman-teman ya. Selain itu juga indikator ini bisa untuk mengukur input dalam membentuk indeks kualitas keluarga gitu ya. Jadi berapa persen sih orang yang menikah tapi dia sudah memiliki buku nikah? Apakah seluruh orang yang menikah punya buku nikah atau tidak? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya indikator pendidikan. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman kalau indikator pendidikan. Yang pertama ini angka melek huruf itu ya. Nah, kira-kira penduduk di usia 15 tahun ke atas yang sudah mempunyai kemampuan untuk membaca, menulis kalimat sederhana atau untuk huruf yang Latin, huruf Arab ataupun huruf lainnya itu berapa sih gitu persentasenya dibandingkan dengan penduduk di usia 15 tahun ke atas. Nah, ini untuk mengindikasikan sejauh mana penduduk itu terbuka terhadap pengetahuan gitu ya teman-teman ya dalam hal ini membacanya itu.
Lalu angka partisipasi kasar atau APK. Nah, di sini ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Jadi, seperti contohnya APK saat SD gitu, APK SD gitu ya teman-teman ya. Ini berarti berapa sih jumlah murid SD sederajat dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di usia SD gitu ya. Usia 7 sampai 12 tahun dikali 100%. Nah, itu nanti dapat APK gitu ya. Kalau angka partisipasi sekolah atau APS yang nomor 3 ini, contohnya misalkan APS U7 sampai 12 tahun, itu artinya berapa sih jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun yang dia masih bersekolah dibagi dengan total jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun. Nah, dari situ kita nanti kan bisa lihat, oh ternyata tidak semua anak ya yang di usia 7 sampai 12 tahun itu dia masih bersekolah gitu. Terus angka partisipasi murni ini teman-teman ya. Ini lebih detail lagi gitu ya. Contohnya yang APM SD gitu ya. Itu berarti jumlah murid SD sederajat usia 7 sampai 12 tahun. Jadi dibatasi dia 7 sampai 12 tahun dan masih bersekolah SD gitu ya. Dibagi penduduk yang usia 7 sampai 12 tahun dikali 100%. Jadi nanti kita bisa lihat oh apakah anak-anak yang memang bersekolah di usia SD itu sesuai dengan rentang umur usia SD. Seperti itu. Lalu yang nomor 5 ini angka anak tidak sekolah di jenjang SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Atau out of school children gitu ya. Jadi untuk kita bisa melihat, oh seberapa banyak sih ini apa eh, anak-anak yang dia itu putus sekolah gitu ya. Atau tidak bersekolah padahal dia masih ada di usia yang seharusnya sekolah. Lalu ini nomor 6 rata-rata lama sekolah. Nah kira-kira penduduk kita itu rata-rata lama sekolahnya itu berapa tahun ya teman-teman ya? Apakah memang sudah tinggi ataukah masih rendah seperti itu? Terus tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas. Nah, kira-kira tingkat pendidikan penduduk di Indonesia ini lebih banyak yang mana gitu teman-teman ya? Apakah sudah di tingkat pendidikan SMA ke atas ataukah lebih banyak yang masih di tingkat pendidikan SD dan sebagainya? Lalu angka partisipasi sekolah pendidikan anak usia dini. Nah, anak-anak yang masih kecil itu apakah dia ikut PAUD atau tidak? Nah, seberapa banyak sih anak-anak itu yang dia mengikuti sekolah PAUD itu tadi? Lalu angka kesiapan sekolah ini ya teman-teman ya atau AKS. Tuh. Itu juga ditanyakan di Susenas ini gitu ya. Lalu selanjutnya adalah tingkat penyelesaian sekolah. Nah, ini kira-kira di indikator ini apakah memang penduduk yang berusia sekolah itu sudah menyelesaikan sekolah semua atau belum seperti itu. Selanjutnya indikator kesehatan ini di Susenas ini juga banyak sekali pertanyaan terkait kesehatan tuh ya teman-teman ya. Jadi indikator yang bisa teman-teman baca, teman-teman gunakan terkait dengan data kesehatan di Susenas itu juga banyak. Nah, pertama, jadi persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Nah, berapa banyak sih penduduk kita yang dia itu sudah mempunyai BPJS kesehatan, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua, apakah penduduk kita ini memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir? Nah, berapa banyak sih orang yang mengalami keluhan kesehatan? Misalkan berapa banyak yang batuk gitu ya, teman-teman ya. Terus yang ketiga, berapa persen penduduk kita itu yang dia mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sampai mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari? Atau biasanya disebut sebagai angka kesakitannya itu berapa persen ya? Angka morbiditasnya itu berapa gitu. Jadi berapa sih penduduk kita itu yang dia mengalami keluhan kesehatan, dia tuh sakit sampai dia tidak bisa sekolah misalkan atau tidak bisa bekerja gitu ya, terganggu aktivitasnya gitu sehari-hari karena sakit gitu. Lalu unmet need pelayanan kesehatan. Nah, ini ya. Unmet need pelayanan kesehatan itu yang seperti apa gitu ya. Jadi definisinya ini persentase penduduk yang dia punya keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sampai terganggu aktivitasnya, tapi dia tidak mau rawat jalan gitu teman-teman ya. Jadi dia itu disebutnya
sebagai unmet need itu. Jadi dia sakit tapi dia tidak mau ke eh, ke fasilitas kesehatan gitu ya. Jadi dia nggak mau periksa, dia nggak mau rawat jalan, nggak mau rawat inap seperti itu. Lalu yang kelima, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan. Nah, yang ini dia sakit dan rawat jalan. Contohnya berobat ke dokter. Nah, terus selanjutnya yang rawat inap gitu ya. Dia sakit dan dia rawat inap gitu. Itu berapa sih dalam setahun? Nah, terus dari penduduk yang rawat inap itu kira-kira berapa persen yang dia menggunakan jaminan kesehatan gitu ya? Ataukah ternyata lebih banyak penduduk kita itu yang menggunakan istilahnya kalau misalkan ke rumah sakit mungkin bayarnya pakai umum gitu ya, bayar tunai langsung gitu ya. Nah, berapa persen sih yang menggunakan jaminan kesehatan misalkan atau BPJS kesehatan gitu ya, asuransi sendiri gitu ya. Seperti itu. Lalu ada juga teman-teman pertanyaan terkait merokok gini ya. Merokoknya ini tidak hanya yang elektrik tapi juga yang tembakau gitu ya. Jadi berapa persen sih penduduk kita yang punya kebiasaan merokok itu tadi. Nah, terus ada juga indikator kesehatan yang dari Susenas itu merupakan persentase anak umur 12 sampai 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap atau cakupan imunisasinya di Indonesia sudah berapa persen seperti itu. Jadi ada pertanyaan secara detail untuk di Susenas itu teman-teman ya, yang menanyakan terhadap rumah tangga, kira-kira anaknya itu sudah dapat imunisasi apa saja. Nah, dari situ bisa terlihat apakah anak-anak itu sudah menerima imunisasi dasar lengkap atau belum. Jadi ditanyakan satu-satu, misalkan apakah sudah vaksin polio gitu ya. Oh, sudah. Ditanyakan lagi teman-teman, kira-kira tanggalnya vaksin polio itu tanggal berapa? Seperti itu. Terus apakah sudah vaksin BCG gitu ya? Seperti itu ditanyakan secara detail. Lalu persentase bayi usia 0 sampai 5 bulan yang menerima air susu ibu atau ASI eksklusif. Nah, kira-kira seberapa banyak sih bayi di Indonesia ini yang masih menerima ASI eksklusif dari ibunya? Ataukah ternyata sudah ada pergeseran budaya di mana anak bayi itu sudah tidak lagi menerima ASI eksklusif, gitu ya, tentunya. Karena kita juga tahu ya pentingnya ASI eksklusif itu seperti apa. Nah, selanjutnya indikator terkait fertilitas dan KB. Nah, di sini yang pertama proporsi perempuan pernah kawin usianya 15 sampai 49 tahun. Kenapa kok 15 sampai 49? Ini karena usia subur ya, teman-teman ya. Yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira berapa banyak sih perempuan yang Mohon dia maaf Ibu, iya. waktu pemaparan materinya sisa 10 menit. Oh, baik. Terima kasih, Kak Viola. Ya, Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi, kira-kira ini berapa banyak sih perempuan yang ketika dia melahirkan itu ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, itu lebih safe gitu ya, untuk kita melihat, oh kira-kira safety-nya seseorang ketika melahirkan ini seberapa besar sih gitu. Terus, ini juga ada yang melahirkan terakhirnya itu di fasilitas kesehatan itu berapa persen, seperti itu. Lalu ini persentase perempuan pernah kawin umur 15 sampai 49 tahun yang anak terakhirnya, anak lahir hidup terakhirnya itu dengan berat badan lahir rendah. Nah, ini kan juga merupakan indikator dari kesehatan juga ya teman-teman ya, bagi yang BBLR seperti itu. Lalu pasangan usia subur usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB. Dia pakai alat KB-nya apa? Alat KB tradisional kah? Atau alat KB modern kah? Atau ternyata dia sudah menggunakan metode kontrasepsi yang jangka panjang gitu ya, MKJP. Contohnya vasektomi gitu ya, teman-teman ya, itu ya. Tujuannya untuk menunda atau mencegah kehamilan. Nah, itu berapa persen di Indonesia seperti itu. Lalu selanjutnya indikator perumahan ini ya teman-teman ya. Yang pertama, persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira berapa persen sih dari masyarakat kita itu yang sudah punya rumah sendiri. Apakah ternyata mereka itu lebih banyak rumahnya sewa atau kontrak, kos, ataupun eh, punyanya saudaranya ditinggali gitu ya. Jadi berapa persen kira-kira yang sudah punya rumah sendiri. Lalu ketika menempati bangunan rumah, nah luas lantainya itu kira-kira untuk satu orang lebih dari 7,2 meter persegi atau tidak, seperti itu. Lalu
atap, dinding, lantainya itu layak atau tidak gitu ya. Terus akses terhadap sanitasinya layak atau tidak. Terus sumber air minumnya ini apa saja yang dikonsumsi. Lalu terhadap hunian layak ini sudah tercapai atau belum di Indonesia seperti itu. Terus di rumah tangga itu ada fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun atau tidak. Jadi eh, untuk kehigienisan diri dan keluarganya itu terjamin atau belum gitu ya. Terus sumber penerangannya sudah menggunakan listrik atau belum. Atau ternyata di Indonesia ini masih ada rumah-rumah tangga yang dia tidak menggunakan listrik gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan juga perlu untuk jadi evaluasi bagi pemerintah tentunya. Lalu rasio penggunaan gas rumah tangga. Nah, di sini apakah semua sudah memakai gas ataukah ada yang masih pakai kayu bakar gitu. Terus indikator lain-lain ya, ini masih banyak ternyata indikator yang disusun seperti teman-teman ya. Yang pertama ini prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang dan berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan. Jadi ada pertanyaan terkait kerawanan pangan itu teman-teman ya. Apakah Anda pernah mengalami suatu masa di mana tidak bisa makan sama sekali padahal kelaparan. Nah, ada pertanyaan yang seperti itu juga di Susenas. Lalu ini angka penetrasi internet. Nah, kira-kira penggunaan internet di masyarakat kita sudah banyak atau belum nih? Terus yang menjadi korban kejahatan dan melaporkan ke polisi kira-kira berapa persen? Lalu rumah tangga yang menerima PIP, lalu menerima KKS, lalu menerima jaminan sosial gitu ya, menerima bantuan, nah itu sudah berapa persen seperti itu. Lalu ada juga persentase migrasi resign. Betul, teman-teman ya. Kira-kira yang berpindah-pindah itu sudah ada berapa gitu ya. Yang bekerjanya jauh itu berapa seperti itu. Nah, di sini saya sampaikan beberapa jurnal terkait data Susenas ya. Jadi supaya teman-teman ini punya gambaran. Oh, kira-kira data tadi yang sebanyak itu, indikator yang sebanyak itu, kalau ditulis dalam jurnal itu yang seperti apa sih? Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Nih ada dia judulnya Data Integration for Improving the Precision of Per Capita Expenditure Estimation Using Machine Learning Method. Nah di sini dia itu menggunakan data integrasi antara data Susenas dengan data SPH ya teman-teman ya, survei biaya hidup gitu ya. Nah ini eh, variabel yang digunakan seperti ini ya teman-teman ya dari Susenas itu mungkin bisa seperti yang ini ya kepemilikan bangunan tempat tinggal itu ya, yang nomor 10 gitu ya. Terus eh, dia itu minum air minumnya sumbernya dari mana? Nomor 11 itu bisa dari Susenas juga. Status perkawinannya itu nomor 9 itu juga bisa dari Susenas ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi ini jurnalnya. Determinan demografis perilaku merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Analisis data Susenas Maret 2024. Nah, ini. Jadi kebanyakan memang yang dipakai ini yang Susenas Maret itu ya teman-teman ya, karena datanya lebih detail. Nah, ini ternyata Susenas itu seperti yang disampaikan tadi, dia tuh juga bisa loh untuk menganalisis perilaku merokok gitu ya, karena memang ada pertanyaan terkait itu di Susenas. Nah, variabel yang diambil seperti ini teman-teman ya. Dari umurnya itu dia klasifikasikan dia masuk remaja, dewasa atau lansia. Kalau umur kan tentu ada di Susenas ya datanya. Lalu variabel pendukung itu dia pakai yang ini ya, jenis kelamin, tempat tinggalnya di mana, lalu tingkat pendidikan dan status sekolah, status perkawinan dan apakah dia merokok dan ataukah tidak seperti itu. Lalu ada lagi jurnalnya teman-teman ya, ini analisis indikator pendidikan di Indonesia periode 94 sampai 2022. Nah, ini dia juga pakai data Susenas ya teman-teman ya, tapi Susenasnya ini dia beberapa tahun seperti itu. Nah, kalau dari jurnal yang sebelumnya tadi itu penelitian dia itu untuk analisisnya itu menggunakan analisis deskriptif itu ya teman-teman. Jadi untuk data Susenas ini nggak harus kok teman-teman pakai analisis inferensia yang susah. Kalau teman-teman itu maunya analisis deskriptif saja juga bisa gitu ya. Contohnya ya seperti yang di jurnal ini, dia itu menggunakan data Susenas itu ya, periode 94 sampai 2022, termasuk di dalamnya tadi indikator yang tadi saya sampaikan, APS, APK, APM, dan angka buta huruf itu. Nah, yang terakhir di sini ada yang jurnalnya juga ya teman-teman ya. Analisis penggunaan telemedicine di Provinsi Jambi, kajian data Susenas, modul kesehatan dan perumahan tahun 2022. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau Susenas itu kan nggak hanya Maret, ada Susenas September juga.
ada Susenas namanya Susenas modul yang di bulan September. Nah, salah satu modulnya adalah modul kesehatan dan perumahan. Nah, ini dia kebetulan mengambil datanya yang itu ya teman-teman untuk jurnalnya ini. Ya, jadi telemedicine. Tuh. Kira-kira untuk ketika pengobatan itu kalau dia pakai dengan apa ya istilahnya dia dengan video call dengan dokternya kalau seperti kita sekarang pakai Halodoc itu gimana sih gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi dia pakai data Susenas MKP itu tadi. Jadi bisa ya nggak hanya Susenas Maret saja. Nah, di sini kan variabel yang digunakan itu pendidikan tertinggi. Nah, ini ada di Susenas, kelompok pengeluaran tentunya ada gitu ya. Terus tipe daerah, perkotaan, pedesaan. Lalu kira-kira peluang penggunaan telemedicine-nya itu bagaimana? Kira-kira kalau dia berobat pakai yang secara virtual itu mudah atau sulit seperti itu. Pembahasan di jurnalnya itu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya terkait dengan potensi penggunaan data Susenas untuk skripsi dan tugas akhir gitu ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan banyak sekali indikator di Susenas ini yang bisa teman-teman gunakan. Tadi juga sudah saya berikan contoh beberapa jurnal yang bisa teman-teman jadikan referensi. Oh, seperti apa sih kira-kira kalau data Susenas itu dibuat sebagai jurnal seperti itu. Jadi tidak hanya di indikator yang susah-susah, mungkin yang konsumsi pengeluaran gitu ya. Tapi juga bisa kok yang di indikator pendidikannya, kesehatannya, dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya, Kak Viola, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Dewi yang telah memaparkan materinya. Sangat inspiratif ya, teman-teman. Baik, eh, kita bisa merasakan kalau insight yang kita dapatkan sangat luar biasa. Saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman bisa mengaktifkan raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah saya mempersilahkan, silakan sebut nama dan pertanyaan yang ingin diajukan. Atau dapat juga menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Sudah terlihat eh, kepada Binti Koiro Nisa, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf tidak bisa on cam. Saya izin bertanya. Tadi di slide 10.2 terdapat indikator kesehatan yang dilihat dari presentasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Pertanyaan saya, bagaimana cara Susenas menanyakan tentang keluhan kesehatan ke masyarakat? Hal ini dikarenakan setiap orang punya penilaian sendiri tentang apa itu sakit. Ada yang batuk sedikit sudah bilang sakit, ada yang demam tinggi malah bilang tidak apa-apa. Kemudian bagaimana caranya Susenas memastikan data ini akurat? Apakah ada cara khusus yang digunakan untuk meminimalisir masalah-masalah seperti ini? Terima kasih. Untuk Ibu Dewi mau ditampung dulu atau langsung dijawab pertanyaannya? Iya, boleh kalau mau ditampung dulu, Mbak. Oh, untuk pertanyaan yang kedua dari Almira Naila Siva. Saya bacakan ya, Ibu. Apakah pendekatan survei yang digunakan dalam Susenas yang tampak lebih berfokus pada rumah tangga masih relevan untuk memahami fenomena sosial individu di era sekarang yang semakin beragam seperti anak kos atau generasi sandwich? Untuk pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Rizky, dari 345.000 data rumah tangga yang diambil, berapa perkiraan kuota minimum pengambilan data untuk masing-masing kota atau kabupaten? Baik, Ibu, dipersilakan boleh untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Kak Viola. Ya, terima kasih pertanyaannya teman-teman. Saya jawab dari pertanyaan pertama dulu tentang ini ya keluhan kesehatan. Jadi
untuk survei Susenas ini, survei sosial ekonomi nasional ini teman-teman, memang sudah ada petugas yang mendata gitu ya. Dan petugas itu juga sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan konsep definisi. Dan mereka juga sudah dibekali dengan buku konsep definisi gitu ya. Jadi tidak jadi pertanyaan itu tidak langsung diajukan terus misalkan Kak Viola jawab, kok iya saya sakit, terus saya langsung nyatet sakit gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi ada filter-filternya lagi. Kira-kira yang dimaksud dengan keluhan kesehatan itu yang seperti apa? Apakah dia masuk ke dalam rentang sebulan terakhir atau tidak? Dia mengganggu kegiatan kegiatan sehari-hari seperti bekerja atau tidak seperti itu ya. Nah, terus misalkan dia sakit gitu ya. Sakitnya itu sebenarnya sakit sudah lama gitu ya, tapi kambuh lagi. Nah, seperti itu dia nanti masuk ke keluhan kesehatan atau tidak. Nah, itu juga sudah ada konsep definisinya gitu ya, teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan kalau misalkan ini bias gitu ya untuk melihat terkait dengan keluhan kesehatan dari masyarakat seperti itu. Karena memang sudah ada konsep definisinya. Gitu ya, teman-teman ya. Oh, yang kedua ini dari Kak Almira. Pendekatan survei Susenas ini tampak lebih berfokus pada rumah tangga. Kira-kira masih relevan atau tidak untuk memahami fenomena sosial individu di era sekarang gitu ya, yang beragam seperti anak kos atau generasi sandwich. Nah, jadi teman-teman untuk rumah tangga yang menjadi sampel di Susenas itu tidak hanya rumah tangga yang mungkin di pikiran teman-teman itu isinya bapak, ibu, anak gitu ya. Rumah tangga di sini itu juga bisa anak kos juga gitu. Jadi ada juga kok sampel-sampel itu yang merupakan anak kos gitu ya. Nah, terus pertanyaan di Susenas ini juga tidak hanya ke pertanyaan rumah tangga, tapi juga ada yang pertanyaan individu itu ya teman-teman ya. Seperti yang tadi penggunaan KB gitu ya. Terus imunisasinya gitu. Terus pendapatannya per orangnya itu pekerjaannya apa, pendapatannya berapa seperti itu. Terus untuk generasi sandwich, nah itu juga ada teman-teman di Susenas itu kalau di modul di kuesioner KP, konsumsi pengeluaran itu juga ada membahas terkait namanya transfer berjalan. Transfer berjalan itu kira-kira uang kita nih, pendapatan kita yang kita miliki itu diberikan ke orang lain kah atau tidak gitu. Ataukah ada nggak uang dari orang lain tuh yang masuk ke kita? Contohnya misalkan yang generasi sandwich itu berarti kan memberikan uang misalkan kepada adiknya atau kepada orang tuanya secara rutin gitu ya. Nah, itu juga ada di Susenas teman-teman. Kira-kira anak kos tadi misalkan, dia generasi sandwich. Nah, dia mengirim uang berapa sih selama sebulan kepada orang tuanya? Nah, itu ada di transfer berjalan. Nah, sebaliknya, kira-kira ada nggak sih orang tua yang dia itu diberikan uang dari anaknya gitu ya, teman-teman. Nah, itu juga ada masuk ke transfer berjalan, namanya transfer berjalan masuk ya, termasuk gitu, teman-teman. Seperti itu. Jadi, untuk fenomena di individu maupun yang generasi sandwich anak kos itu juga tetap tercatat itu, teman-teman ya. Karena juga pasti secara konsumsi itu berbeda. Anak kos mungkin makannya cuman beberapa macam, beberapa jenis makanan gitu ya, berbeda dengan yang dia rumah tangga yang secara umum kita kenal gitu ya. Pasti kan ada masaknya dan sebagainya. Kalau anak kos mungkin lebih banyak ke makanan jadi, beli di warung dan sebagainya. Itu teman-teman. Termasuk juga yang era sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang itu secara individu dia lebih sering eh, pergi ngopi ke kafe gitu ya. Tentunya itu juga bisa dibandingkan dengan yang usianya lebih tua gitu ya. Ada nggak pengeluaran untuk kopi dan sebagainya? Tentunya itu masih relevan itu ya teman-teman ya, Susenas ini. Terus pertanyaan ketiga dari Kak Rizky, eh, dari 345.000 data rumah tangga yang diambil, yaitu sampelnya ya Mas Rizky ya, itu berapa perkiraan kuota minimum pengambilan data untuk masing-masing kabupaten kota. Jadi untuk masing-masing kabupaten kota itu memang jumlah sampelnya tidak sama gitu ya. Jadi jumlah sampelnya itu bisa berbeda-beda, itu ya teman-teman ya. Jadi tergantung dengan nanti dapat kuota sampelnya, termasuk juga untuk memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya itu sudah ada dari BPS pusat ya, BPS RI. Jadi memang sudah ada eh, istilahnya alokasi jumlah rumah tangga yang menjadi sampelnya itu dalam satu kabupaten kota itu berapa, tuh teman-teman. Jadi nggak semuanya itu sama seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dan terima kasih juga kepada Ibu Dewi yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Baik, selesai sudah sesi pemaparan materi pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa data Susenas bukan hanya sekedar angka, tetapi juga mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia. Susenas ini mencakup berbagai aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta digunakan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah, termasuk penyusunan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mencakup data yang begitu luas dan komprehensif, Susenas memberikan potensi besar bagi mahasiswa untuk menjadikan sebagai landasan skripsi atau tugas akhir yang tidak hanya ilmiah tetapi juga relevan dan berdampak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi atas waktu dan ilmunya, juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini dengan antusias. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk menggali data secara lebih kritis dan kreatif. Baiklah teman-teman, usai sudah rangkaian pemaparan materi dari narasumber kita yang hebat dan inspiratif, diharapkan ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapatkan di hari ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk Ibu Dewi yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi kepada teman-teman yang telah hadir, menyimak, bahkan bertanya dari awal hingga akhir dalam penyampaian materi. Serta Bapak Kuku Aristiawan SEME selaku dosen koordinator Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Ibu Dewi untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Viola. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias untuk ini ya mendengarkan dan mendapatkan ilmu terkait dengan data Susenas. Kemudian closing statement dari saya, jangan takut untuk mengolah data Susenas, untuk mengambil data Susenas sebagai bahan untuk skripsi maupun bahan tugas akhir maupun tugas kuliah teman-teman semuanya ya. Karena data Susenas itu merupakan data yang kaya, data yang detail, bisa digunakan untuk segala aspek. Jadi bisa memperkaya analisis dari tugas akhir teman-teman semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dewi dan teman-teman sekalian. Saya Viola Della Natalia selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Viola selaku moderator kita yang sudah memandu jalannya diskusi bersama Ibu Dewi dengan materi yang sangat informatif mengenai data Susenas. Kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu Dewi Rizka Stianingrum selaku narasumber pada hari ini atas pemaparan materi yang luar biasa dengan penyampaian yang sangat jelas dan mudah dipahami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kuku Aristiawan, terima kasih kepada Ibu Uswatu Nurul Afifah, dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan sangat antusias dan feedback yang luar biasa. Kami informasikan kembali untuk peserta yang mendapat sertifikat adalah peserta yang sudah mengisi presensi dan feedback. Untuk presensi daftar hadir, feedback, dan materi dapat diakses melalui laman SID yang sudah tersedia dan sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Kemudian untuk sertifikat bisa stay tune di grup WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan kita dapat menerapkan ilmu yang didapatkan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini.
Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di dahsyat selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, happy weekend, stay healthy and stay happy. See you di dahsyat selanjutnya. Makasih Mbak Alifa, Mbak Dewi, Mbak Terima Viola. kasih. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih.